Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan juga seluruh situs Kedwika Aman 20 Jakarta. Akan segera kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita ada pembahasan tentang LKS. Ya, kita hari ini bahas LKS. Hari ini kita bahas LKS, teman-teman dan juga seluruh situs Kedwika Aman 21 Jakarta. Ini diulang karena Pak Arif tadi belum merekam ya. Dan tadi alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang cukup miris ketika kita mendengarnya ya. Itu informasi dari Fahmi yang menceritakan tentang peristiwa pembegalan pada pukul 2 malam beberapa hari yang lalu. Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ya Mi ya. Cukup miris kita mendengarnya dan mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah dan pelajaran buat kita, teman-teman dan juga seluruh siswa Kedwika Aman 21 Jakarta. Baik, kita langsung saja menuju LKS, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Kalian sudah punya semua dan kita mau bahas siji-siji nih, satu per satu. Siap. Coba Afra terlebih dahulu. Afra, silakan Afra. Ayo Afra, silakan. Halo? Afra ada? Halo? Nomor 1 siapa yang mau bahas dulu siapa? Yang mau baca terlebih dahulu nomor 1 silakan. Afra keluar. Kabur dia. Ya Allah, Afra keluar. Kenapa Afra? Ada apa? Yang lain dulu deh. Ini kok putus-putus Pak. Julian nomor 1 Julian. Putus. Hah? Putus-putus di mari. Suara Pak Ari putus-putus? Iya Pak. Enggak. Enggak Julian. Enggak putus-putus. Yang putusnya itu yang berapa sih Pak? Putusnya sama dia. Kalau ini enggak putus. Halamannya berapa Pak? Halaman 1 Ri. Nomor 1 Ri. Dukungan Australia nomor 1 itu. Betul? Ari dulu, Ari silakan Ri. Nomor 1 Bapak berapa sih Pak? Nomor 1 uji kompetensi. Oh. Dukungan Australia terhadap kedaulatan Indonesia salah satunya diperlihatkan oleh apa? Kamu jawabnya apa? Militernya kah? Petani dan peternaknya? Buruh dan buruh pertambangan? Buruh perkapalan? Atau insan pers? Kamu jawabnya yang mana? Apa? Petani dan peternakannya Pak. Ulangi, yang mana kamu jawabnya? Petani dan peternaknya. Kok peternakannya? Nggak ada lah. Kamu kayak nggak belajar sejarah, kamu malu-maluin Pak Arif. Salah, ulangi. Militernya. Kasih kesempatan sekali lagi. Ri. Militernya Pak. Apa? Militer. Astagfirullahaladzim, salah lagi kamu. Coba yang betul apa? Insan persnya bukan Pak. Salah lagi, iya tinggal 2. Aduh. Pertambangan. Buruh pertambangan bukan Pak? Buruh? Perkapalan. Pertambangan. Iya betul. Itu siapa yang jawab itu? Tasya ya? Apa Pak? Kamu yang jawab tadi. Saya yang buruh perkapalan Pak. Ya D, betul sekali. Ya. Nomor 2 Tasya, nomor 2 Tasya. Tokoh dan pemimpin bangsa. Tokoh dan pemimpin bangsa berikut yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini, Pak.
Tokoh dan pemimpin bangsa berikut yang pertama dikumpulkan. Yang betul yang mana? Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Iya ya. Jawabannya yang betul adalah yang C, betul sekali ya. Dukungan Palestina diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti besar Palestina. Jadi Indonesia dan Palestina itu sudah lama menjalin hubungan. Jadi yang mendukung itu adalah Palestina, Mesir. Meskipun dikenalnya itu Mesir ya, tapi dengan Mufti Palestina itu justru sangat awal ya, sangat awal sekali. Dukungannya terbuka lagi mengenai kemerdekaan Indonesia. Bahkan dukungan tersebut beliau nyatakan sebelum proklamasi, ya, dinyatakan oleh Soekarno. Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa memang punya kedekatan dengan Mufti Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Mufti itu apa sih ya? Mufti itu ulama ya. Berikutnya coba nomor 3, siapa yang bacain? Nomor 3, teman-teman dan juga seluruhnya. Nomor 3 siapa yang bacain? Kalau bacain nyalain kamera ya. Coba Elsa, coba Elsa. Tadi udah ya? Apa Pak? Coba kamu bacain nomor 3 Elsa, nomor 3. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Mesir, berturut-turut negara berikut juga mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Yordania. Kecuali apa kecuali? Saya cek. Ya, C, betul sekali. Yordania nggak masuk ya. Yordania. Mesir tercatat sebagai negara pertama. Setelah itu Syria atau Suriah. Kemudian Irak, Libanon, Yaman, Arab, dan Afghanistan. Jadi yang dicoret adalah yang Yordania ya. Teman-teman dan juga seluruh sipil Sekademika MAN 21 Jakarta. Betul. Elsa betul. Berikutnya Lala, coba Lala, silakan Lala, nomor 4. Lala. Iya, Pak. Nomor 4 itu pemerintahan Indonesia pada awal yang berdirinya mengalami keadaan ekonomi yang kacau dan disebabkan oleh hal-hal berikut kecuali yang C, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Iya, betul sekali, kecuali ya. Kondisi keamanan dalam negeri yang belum stabil, ya pasca kemerdekaan itu pasti belum stabil. Belum memiliki pemerintahan yang baik, ekonomi juga buruk, ya. Tapi bukan berarti tidak memiliki sumber daya alam. Tidak memiliki sumber daya, hanya itu alam ya. Sumber daya alam mah sudah dari dulu, sudah dari sononya. Indonesia itu adalah negara yang kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Pepohonannya, sumber daya tambangnya, perairannya luar biasa. Perairan kita itu baru dikelola sebesar 12%. Kekayaan lautnya itu sangat-sangat kaya, sangat indah. Ikannya indah sekali. Kalau Anda pernah pergi ke Pulau Seribu, ya, di situ berenang, ada satu tempat khusus di situ, ya, ikannya warna-warni indah sekali, ya, kayak di surga. Demi Allah, Pak Ari mau katakan bahwa tempat itu kayak di surga. Seolah-olah Pak Ari sudah merasakan surga itu di Pulau Seribu. Alangkah sayangnya apabila ya kekayaan yang kita miliki teman-teman dan juga seluruh sipil Sekademika MAN 21 Jakarta justru malah dikuasai sama negara lain. Jangan sampai ya teman-teman semua. Jangan sampai kekayaan alam yang kita punyai yang kaya, yang indah, yang sangat-sangat surga banget, yang sangat-sangat surga, sangat indah itu dimiliki oleh negara lain. Kita yang harus merawat, menjaga, memanfaatkan, menggunakan. Tapi ya Allah, sampai hari ini kita capek dengan diri kita sendiri ya, sampai capek dengan kegiatan ya, sampai tua segini umurnya ya. Pak Ari maksudnya lagi curhat.
belum bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Justru malah orang-orang barat, orang-orang luar, orang-orang timur Cina yang kemudian memanfaatkan, mengeruk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Meskipun dari LKS kita juga bisa mengembangkan materinya sebagai materi penyampaian nilai-nilai. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran amanah budaya, apa manfaat sejarah. Kita bisa mengambil pelajaran apa amanahnya, apa hikmahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nomor 5, Pak Arif panggil. Tasya. Iya, Pak. Silakan Tasya, nomor 5 kamu baca. Bangsa awal mendukung kemerdekaan Indonesia ialah saya C, Pak, Mesir. Bangsa berikut yang paling awal, Yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia ialah, jawabannya apa? Kamu jawab Mesir ya? Ya, Iya. kalau menurut Pak Arif juga sebetulnya adalah, ya Mesir boleh, Mesir dibolehkan lah. Cuma ada kontroversial ya, kontroversialnya itu antara Palestina dan Mesir. Karena Palestina itu sebetulnya dari awal, tapi itu kan sebetulnya pribadi. Pribadi itu artinya adalah bukan sebagai sebuah negara, yaitu seorang tokoh bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina. Bahkan sebelum kemerdekaan dia sudah mendukung, tapi yang awal-awal secara resmi adalah yang Mesir. Oke, Paris setuju, yang C. Nomor 6, coba, Saifani. Saifani, silakan Saifani. Halo. Pembelajaran kita harus terintegrasi ya. Kalaupun memang ada yang tidak hadir ya, ya itu sebuah realitas. Paris juga tidak akan tutup-tutupin ya. Ketika dipanggil nggak ada, beberapa kali absen juga itu sering nggak ada itu ya. Pak, saya lagi nyari LKS saya. Kamu lagi ngapain? LKS saya hilang. LKS kamu hilang? Iya, adanya sejarah Indonesia. Wow, kamu lebih cinta Indonesia ya daripada peminatan? Enggak sih. Enggak kan, belajar dua-duanya. Sejak kapan hilang? Pantesan tugasnya nggak ada kamu. Emang. Kamu ada tugasnya nggak? Saya lupa naruhnya. Duh. Ya, dimaafkan tapi harus dicari lagi sampai ketemu Saifani ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika PAN 21 Jakarta. Oke, Pak Arif ke Lutfi Akbar. Lutfi. Loh, Pak. Ya, bacain next. Kamu yang bacain sekarang. Nora, Pak. Nomor 12. Nggak usah jelas. Nomor 6, kamu tadi kemana aja? Enggak, saya nomor 5. Ada salah satu kesepakatan yang ditandatangani dalam konferensi meja bundar adalah D. Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan uni dengan Belanda. Benar nggak, Pak? Itu suara dari kamu ya, Vi. Oke. Salah satu kesepakatan yang ditandatangani dalam konferensi meja bundar adalah konferensi meja bundar. Merupakan negara, RI merupakan negara bagian dalam RIS. Ini pakai kecuali enggak kan? Bukan. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional. Bukan. C. Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia. Bukan. Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan uni dengan Belanda. Itu juga bukan ya. Isi KMB itu apa? Isi KMB itu adalah mengakui RIS sebagai negara yang merdeka. Ada enggak?
Riz akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Riz mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. Yang mana berarti? Riz dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Ya. Yang teman-teman. Oke, Lutfi, thank you Lutfi. V yang V. Iya, Pak. Nomor 7. Siapa yang mau baca nomor 7? Ada yang mau baca? Nomor 7 siapa yang bisa? Ayo. Nomor 7, teman-teman. Sederek sedoyo, saudara-saudara semua silakan. Saudara-saudara. Apabila Malaysia ngajak konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Itu kata-kata Soekarno ya. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara ekonomi, kita hadapi secara ekonomi. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi militer, kita hadapi secara militer. Iki dadamu, endi dadamu. Ya, orang Jawa Timur ya. Ya, ini masih kaitan dengan ada peran-peran Soekarno juga ya pastinya. Oke, sekarang nomor berapa? Ayo nanti. Pitu nomor 7. Fahmi, silakan Fahmi. Ya, Pak. Agar tidak dicurigai bangsa Indonesia dalam menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia, maka Belanda membentuk saya C, Pak. Ya, C, betul sekali C. Nica. Mendompleng ya. Agar tidak dicurigai bangsa Indonesia dalam menegakkan kembali kekuasaannya, maka Belanda membentuk Tentara Nika. Ya, berubah nama, tapi intinya pengen kembali ya. Bonceng kepada tentara sekutu. Ya, tentara sekutu. Apa itu Nika? Nika itu artinya adalah Netherlands Indies Civil Administration. Susah ya. Netherlands Indies Civil Administrasi. Ya, semacam badan khusus yang dibuat untuk mengurusi kepindahan, kepulangan dari tentara Belanda. Ya, ganti nama doang, pada intinya sebetulnya adalah untuk menguasai kembali, berkuasa kembali. Wong yang namanya berkuasa itu kan sudah enak. Orang kalau sudah enak disuruh pindah, biasanya nggak mau. Betul atau betul? Istilahnya itu disebut dengan istilah PW. Apa itu PW? Benar nggak sih PW? Kalau dia nggak mau pindah-pindah itu sudah PW. Sudah PW itu artinya apa? Aman kali Pak. Posisi wena. Posisi buenak, betul sekali. Kepanjangannya itu, Pak tadi lagi nyari-nyari lupa. PW itu apa? Posisi wenak. Bukan PE tapi PW. Saking enaknya namanya wena ya. Posisi wena. Orang kalau suruh pindah nggak mau. Oh, sudah enak, saya sudah punya kebun teh di Bogor. Saya sudah punya istana di Bogor lagi, Cipanas, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, ke Bandung, Surabaya, ya kan kekuasaan Belanda itu kan banyak, di banyak tempat. Di mana lagi? Di Purwokerto. Makanya ada bangunan-bangunan kuno peninggalan zaman kolonial Belanda. Sudah enak, diusir dari negara kesatuan, ya balik lagi menggunakan nama NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Begitu yang terjadi ya. Di Medan terjadi satu peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Medan Area. Ya. Itu yang memperlihatkan bahwa mereka ingin kembali, ingin berkuasa di sana. Di Surabaya ada namanya peristiwa 10 November. Sebentar lagi ya, kita segera akan menemukan peringatan, mendapati peringatan 10 November. Peringatan dari apa? Peringatan dari arek-arek Surabaya yang menyobek bendera di hotel Yamato. Menyobek bendera apa? Bendera Belanda yang warna biru.
Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh siswa akademika MAN 21 Jakarta. Istirahat dulu bentar. Oke, berikutnya adalah Julian. Julian, kamu udah belum tadi? Julian? Julian? Ini yang keluar-keluar kenapa nih? Yang keluar, Julian dipanggil nggak ada, ya. LKS-nya nggak ada, jangan-jangan. Julian nggak ada juga LKS-nya. Harus ada ya. Harus ada. Harus ada, teman-teman. Kalau kita adalah seorang pembelajar yang baik, maka kita harus total. Kalau ingin menjadi pembelajar yang baik. Total itu artinya adalah seluruhnya saya serahkan, Pak. Seluruhnya ketaatan saya, seluruh tugas, seluruh perlengkapan yang saya punya ada, uang yang saya punya, ya, orang tua saya sudah membiayai, maka saya akan gunakan LKS-nya, saya akan beli LKS-nya, saya akan gunakan untuk pembelajaran yang sebaik-baiknya, teman-teman, dan juga seluruhnya, ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai pembelajar yang baik. Pembelajar yang baik adalah yang peduli. Julian, halo Julian. Julian, halo Julian. Iya, Julian mungkin agak kita positifnya mungkin terkendala. Tapi kalau misalnya adalah lari dari medan laga itu sangat tidak diapresiasi. Kita pantas untuk tidak mengapresiasi kalau keluar dari medan laga. Saya izin, Belanda ternyata persenjataannya lengkap. Saya izin keluar dari medan laga. Saya mau ngopi-ngopi dulu. Tidak bisa seperti itu ya. Artinya ketika kita sudah mendapatkan tugas kita adalah seorang pembelajar, kita harus sudah siap. Dipanggil harus ada ya. Julian, where are you Julian? Mana Julian? Mana Julian? Mana Julian? Kalau enggak Nadila ada Nadila? Ada, Pak. Nadila, kamu baca nomor 7. Sudah ya? 8 mungkin. Nomor 8. Silahkan Nadila. Delegasi diplomat Indonesia yang datang ke Mesir untuk memperoleh dukungan kedaulatan dipimpin oleh, saya jawabannya A, Haji Agus Salim. Iya, betul sekali Kiai Haji Agus Salim, keren sekali ya. Kalau berdasarkan penuturannya Rocky Gerung, ya, Kiai Haji Agus Salim itu selalu identik dengan jenggot panjang. Makanya ada salah satu peserta rapat yang menertawakan dia. Kata dia, Kiai Haji Agus Salim itu disebutnya seperti kambing karena jenggotnya panjang. Ya, anggota konstituante ini sangat luar biasa kurang ajar ya. Kalau sampai ngebully orang, mengatai orang. Tapi nggak baper. Kiai Haji Agus Salim nggak baper. Dia jawab dengan penuh elegan. Dia katakan, ya, bahwa dirinya adalah seorang, apa, ada yang ingat nggak apa yang disampaikan Rocky Gerung? Ya, intinya dia mengatakan bahwa perasaan yang di ruang rapat ini adalah semuanya manusia. Tidak ada seekor kambing. Tak ada satupun kambing dalam ruang
sidang. Ya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Aman 21 Jakarta. Nggak baper. Artinya Kiai Haji Agus Salim itu menjawab dengan sangat elegan. Mau dikritik kayak gimana, mau dikatain apapun ya. Seorang jiwa pemimpin itu ya nggak pernah lari, nggak pernah keluar dari persidangan. Dia akan berjuang sekuat tenaga demi rakyat. Ya, karena itu adalah misi yang dibawa seorang anggota MPR dan DPR. Mudah-mudahan di sini ada yang jadi anggota MPR DPR ya. Amin ya. Oke, jawabannya betul, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Nomor 9 siapa ya? Siapa? Nurjana, coba Nurjana. Iya, Bapak. Silakan Nurjana nomor 9. Konsul Jenderal Mesir yang diperintahkan untuk melakukan kunjungan diplomatik tidak dapat langsung bertemu Soekarno karena yang apa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah Indonesia mengalami blokade oleh Belanda. Konsul Jenderal Mesir yang diperintahkan untuk melakukan kunjungan diplomatik awal dengan Indonesia tidak dapat langsung bertemu Soekarno karena ada blokade ekonomi ditutup ya. Blokade ekonomi itu kayak apa yang dialami oleh negara Iran. Blokade itu artinya aksesnya ditutup. Saya nggak tahu kalau Afghanistan ini aksesnya masih ditutup apa enggak, karena memang komunikasi dengan dunia luar pasti sangat terbatas. Ada yang mengatakan Afghanistan saya mau berhubungan dengan Anda, saya mau bekerja sama dengan Anda apabila Anda sudah menerapkan demokrasi. Wah, begitu ya. Itu menurut versinya Amerika dan kawan-kawan ya. Indonesia pun sama dalam artian harus menjadi satu negara yang kemudian ada keterbukaan. Jangan sampai ada tindak-tindak kekerasan, diskriminasi ya. Seperti apa yang pernah terjadi di Afghanistan di mana wanita itu nggak boleh sekolah. Tapi sekarang sudah beda ya. Afghanistan yang sekarang insya Allah sudah beda. Udah beda. Baik. Jadi ada blokade yang dilakukan oleh Belanda, maka pertemuan itu kemudian gagal. Gagal atau di sini apa? Tidak dapat langsung bertemu Soekarno karena ada blokade yang dilakukan oleh Belanda. Oke, nomor berapa ayat nanti? Nomor 10. Halo, Pak. Saya udah nemu, Pak. Sevani, coba Sevani. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan diplomasi, beras atau memperoleh dukungan kedaulatan kepada bangsa. Yang A, India. Ya, betul, India. Awal-awal kemerdekaan ya. Awal-awal kemerdekaan itu ya itu Belanda memblokade. Memblokade itu artinya menutup. Tapi juga di saat yang sama kita juga masih ada komunikasi, dukungan, bantuan segala macam dengan terutama adalah India. India itu beras. Ya. Bantu beras, nanti India ke Indonesia bantu obat-obatan kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Nomor 11 siapa yang mau baca nomor 11? 11. Satu lagi deh, 11. Ada? Satu lagi 11 siapa? Panas juga ya di sini ya. Halo, satu lagi. Siapa yang belum? Ari, kamu logonya, fotonya kayak Royco aja, halal. Halo? Loha. Dewi Agusti, coba Dewi Agusti ada? Dewi Agusti? Iya, Pak. Coba bacain Dewi Agusti. Kabinet Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan tidak mendapat pengakuan dari Belanda dengan alasan C, Pak.
kabinetnya mencerminkan sistem fasisme. Iya emang. Serem amat fasisme ya. Yang betul adalah Kabinet Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan tidak mendapat pengakuan dari Belanda dengan alasan kabinetnya tidak melibatkan orang-orang Belanda. Mungkin Insinyur Soekarno dianggap sebagai penjahat perang. Kayaknya kabinetnya mencerminkan sistem fasisme. Serem banget. Insinyur Soekarno tidak lama bermusuhan dengan Belanda. Bermusuhan dari dulu kali. Indonesia harusnya masih berstatus quo. Jawaban yang betul adalah Kabinet Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan tidak mendapatkan pengakuan dari Belanda karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dianggap sebagai penjahat perang. Ya, itu ya yang B ya, dianggap sebagai penjahat perang. Saya kira ini karena terkait dengan beberapa kebijakannya yang banyak memberontak lah ya, banyak aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Sampai B ya, 11B. Nomor 12 apa jawabannya nomor 12? Hari cepetin ya, soalnya sudah mau bel. Hari mau absen soalnya. Bukan, Pak. 12. Amerika kali. Serikat. Negara barat pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan adalah Barat. Kalau Barat itu berarti bukan Timur Tengah ya. Timur Tengah itu ya maksudnya Afrika, Asia Barat Daya ya. Kalau Barat itu adalah berarti Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan itu apa? Italia ya. Makanya ada negara the City of God. Ada yang mengatakan City of God. Tahta Suci Vatikan itu sering juga disebut sebagai the City of God. Kotanya Tuhan. Negara dalam negara. Tahta Suci Vatikan di Italia ya. Nomor Vatikan ini juga terkenal sebagai ya pokoknya Katolik, pusat Katolik. Banyak juga kalau kita ngomongin tentang Italia itu banyak aliran-aliran mistik di sana ya. sampai 800-an ya. Sekte-sekte pengusir setan. Sebenarnya kalau Italia itu mirip-mirip Indonesia juga ya, banyak klinik-klinik juga ya. Tapi dari situ juga yang menurut saya agama itu menjadi relevan. Kalau orang sudah mengabaikan sampai hal-hal yang mistik, agama dianggap nggak penting. Padahal agama itu bicara sesuatu yang di luar jangkauan manusia, di luar pemikiran manusia. Makanya ketika ada tema-tema tentang mistik, tentang pengusir setan segala macam, agama menjadi signifikan. Orang modern nggak bisa jawab. Orang modern nggak bisa tangkap hantu, nggak bisa. Ngomongin hantu diabein, apalagi kelompok-kelompok Scientology ya, mereka para penggiat sains, itu nggak percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan kayak gitu. Kekuatan halus itu nggak percaya. Makanya jiwanya akan selalu kering. Ya nanti sesi berikutnya ya di kuliah khusus dengan Pak Arif ya, kalau bicara tentang mysticism in Islam. Oke, nah yang berikutnya nomor 13, jawabannya apa 13? 13A. Australia. Hah? Dalam komisi Yang A bukan, KTN, Pak. kepentingan Belanda diwakili oleh negara Australia. A. B ya. Iya. D, Belgia. Belgia, Pak. Belgia. D, nomor 14. C bukan, Pak. C A bukan. bukan, Pak. A bukan. B. C bukan. A bukan. Yang betul adalah C. 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 Iya, bukan. Bukan Ini kayak ya. tebak-tebakan, Pak. Iya, bukan ya. Tapi C iya. C bukan. Kamu udah jawab C bukan lagi. C ya. C. C iya. Bingung dah. 15. Probolinggo ya betul. 16. Serikat. Serikat. 17. Iya, kamu.
Iya. Kenyataannya gitu iso. 17 adalah E. 18. Iya, kamu. B. 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 19. A. A. Serius A, bukan. Bukannya Pak, ya Allah. 19. Oh, bukan. B. B. 20. Iya, kamu. A. Emang Pak Ari lagi nembak kok kamu A gitu. Jawaban Pak. Jawabannya apa? Oh, jawabannya ya. 20 A. Cukup ya. Baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 29. Saatnya absen. Hadir. Oke, semuanya harus ada semua pada saat absen. Kalau yang nggak ada dianggap tidak hadir. 12 is 2. Tanggal berapa sekarang? 1 November. 1 November. Oke, cepet ya Pak Ari absennya ya. Ya, Pak. Afra ada? Ada. Alfiati? Hadir. Angga? Nggak ada kabar ya. Anida? Hadir, Pak. Anida ada ya. Ari? Saya. Zara? Hadir, Pak. Aziza? Hadir, Pak. Dewi? Hadir, Pak. Dika? Hadir. Alhamdulillah. Dwi Fitri? Hadir, Pak. Elsa? Saya. Faiza? Hadir, Pak. Vira? Hadir, Pak. Hana? Hana? Nggak ada. Ihya? Hadir, Pak. Julian? 3 kali nggak ada dia ya. Lutfi? Hadir. Mela? Hadir, Pak. Rofit 19. Hadir, Pak. Ada. Rofit 19. Divo? Hadir, Pak. Iqbar? Hadir, Pak. Ramdhani Iqra? Hadir. Nabila? Saya, Pak. Nadila? Hadiroh. Nur Fahmi? Hadir, Pak. Nur Aini? Saya. Nurjan? Hadir. Nurul Inayah? Nurul Inayah? 3 kali nggak hadir berturut-turut. Nurul Laila? Hadir. Rama Owenita? Hadiroh. Anaknya Michael Owen. Rista? Hadiroh. Hiro. Salsa? Hadiroh. Syaifani? Hadir. Silmi? Hadiroh. Umairo? Hadiroh, Pak. Sultan? Hadir. Tasya? Hadiroh, Pak. Syara Aziza? Saya, Pak. Alhamdulillah ada. Kemarin kamu nggak ada ya? Siapa, Pak? Kamu kemarin ada nggak ada ya? Kemarin. Sebelumnya? Kemarin Minggu. Kemarin Minggu ya? Iya betul sekali.
Kadang-kadang Zahra ini juga ya, suka ngelawak dia. Oke, cukup ya teman-teman dan juga seluruh sivil sertifikat Aman 21 Jakarta untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas keterlibatan dan keaktifan di dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.